Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berdasarkan tugas penelitian operasional kedua kemarin yang dikasih oleh Pak Ikon membahas tentang tiga isu. Kita harus berdiskusi tentang tiga isu, yaitu isu pertama tentang teori stokastik, isu kedua tentang pengertian antrian, dan isu ketiga tentang game teori. Jadi di sini kita akan membahas tiga isu itu untuk berdiskusi ya teman-teman ya. Mungkin untuk isu pertama, selaku saya sendiri yang akan menjelaskan tentang teori stokastik. Oke, isu pertama yaitu teori stokastik. Teori stokastik sendiri adalah suatu proses stokastik yang merupakan suatu korelasi perubahan acak X nanti merupakan suatu parameter atas suatu himpunan indeks yang umumnya berkorespondensi dengan suatu unit waktu diskrit dengan himpunan indeks. Proses stokastik merupakan salah satu cara untuk mengkuantifikasi antara sekumpulan peristiwa acak. Oleh karena itu, proses stokastik seringkali digunakan dalam memodelkan suatu sistem yang berubah secara acak dan seiring waktu gitu. Jadi terdapat dua proses dalam teori stokastik sendiri. Ada proses Bernoulli. Proses Bernoulli merupakan salah satu proses stokastik paling sederhana. Jadi di proses ini merupakan korelasi dari perubahan acak saling bebas berdistribusi identik atau IID yang bernilai 0 atau 1. Dengan peluang masing-masing yang berbeda. Proses ini dapat dikaitkan dengan pelemparan sebuah koin yang mungkin tidak adil secara berulang kali begitu teman-teman. Selanjutnya ada proses Markov. Proses Markov sendiri adalah proses stokastik yang memenuhi kondisi Markov. Ya, ini diketahui kondisi pada waktu saat ini. Peluang suatu kejadian di masa depan tidak dipengaruhi oleh informasi tambahan terkait kayak perilaku prosesnya di masa lalu. Jadi untuk klasifikasi contoh proses stokastik itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu proses stokastik dengan ruang parameter diskrit, ruang keadaan diskrit. Contohnya seperti misal apa ya, banyaknya HP yang terjual di suatu toko per hari dan banyaknya bakteri pada generasi ke tahun 2019 itu teman-teman. Terus yang kedua ada proses stokastik dengan ruang parameter diskrit, ruang keadaan kontinu. Di sini tuh contohnya seperti itu volume curah hujan tiap hari dalam satu bulan gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada ruang keadaan diskrit pada ruang parameter kontinu. Contohnya tuh ada banyak. Yang pertama tuh kayak banyaknya call yang datang pada suatu sentral dalam interval 0 atau T. Banyaknya pengunjung di toko P dalam interval 0, T gitu. Terus ada juga banyaknya kendaraan yang masuk gerbang UMS pada interval waktu T sebarang gitu. Seperti itu teman-teman. Terus ada yang keempat yaitu proses stokastik dengan ruang parameter kontinu, ruang keadaan kontinu. Di sini contohnya tuh seperti temperatur udara di Sukoharjo dalam interval 0, T gitu. Kan pasti naik turun tuh. Terus yang kedua ada volume susu formula yang diminum bayi Eni pada selang waktu T barang gitu teman-teman. Terus mungkin model stokastik itu seperti model matematika ya, di mana gejala-gejala dapat diukur dengan derajat kepastian tidak stabil. Terus pada model stokastik disebut juga model probabilistik peluang dari masing-masing kejadian yang benar-benar dihitung. Menyusun sebuah model stokastik cenderung lebih sulit dari model deterministik. Contoh model stokastik dalam teori antrian dan teori permainan di mana ini merupakan pengembangan dari riset operasi modern gitu teman-teman. Mungkin terkait penjelasan secara umumnya ya terkait teori stokastik itu seperti itu ya teman-teman. Mungkin semisal dari teman-teman ada yang tanya maupun kurang paham mungkin bisa ditanyakan ya supaya saya bisa menjelaskan gitu. Silakan yuk teman-teman. Ya, saya mau bertanya Mas, Oke, silakan Mbak Bulan. untuk contoh dari proses stokastik itu apa? Makasih. Oke ya, contoh proses dari stokastik. Jadi ini yang saya kasih contoh tuh implementasi di kehidupan ya biar gampang gitu memahaminya. Yang pertama seperti kayak jumlah penumpang bus sebagai contoh jumlah penumpang ketika pagi hari ya mendekati jam kerja sangat banyak. Jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja atau jam sekolah kuliah sudah mulai dan menjelang jam istirahat. Jumlah penumpang bus tersebut akan kembali naik ketika jam pulang kerja atau pulang kuliah gitu. Hal ini berlangsung hampir setiap hari namun tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya gitu. Terus yang kedua ada jumlah pengunjung kayak
suatu tempat wisata ya, mungkin jumlah pengunjung di Tawangmangu lah, gitulah, jumlah pengunjung di Tawangmangu, jumlah pengunjung akan meningkat tajam pada saat liburan sekolah maupun weekend. Dari setiap harinya juga terdapat pengunjung yang pada saat liburan jumlahnya tidak menentu gitu. Jadi dari jumlah pengunjung tersebut ini tidak dapat ditentukan fungsi yang pasti. Namun dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan meningkat pada suatu weekend ataupun liburan begitu. Jadinya tuh perbedaan dari satu dan dua tadi tuh kalau yang dua tuh lebih bisa kayak di itu ya di apa sih diamati gitu. Soalnya kan untuk tempat wisata sendiri kalau weekend tuh rata-rata lebih ramai. Jadi untuk pendekatan tuh bisa menggunakan fungsi interval gitu. Untuk yang ketiga itu pengunjung warung makan, pengunjung warung makan geprek kumplot contohnya. Pengunjung warung makan akan meningkat pada saat jam-jam makan siang dan istirahat dan akan berangsur berkurang ketika jam makan sudah usai begitu ya. Kurang lebih contoh-contoh penerapannya di kehidupan seperti itu Mbak Wulan. Mungkin apakah bisa diterima atau mungkin tanya lagi? Ya udah, makasih Mas. Oke, sama-sama Mbak Wulan. Mungkin kalau Mbak Wulan yang tanya ini nggak adil ya, mungkin bisa Mbak ini mungkin tanya ini. Oke, Mas PW izin bertanya ya. Untuk alasan proses itu disebut dengan proses stokastik sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Proses tersebut bisa dikatakan proses stokastik itu karena itu ya saya menjelaskan ketiga contoh tadi ya. Karena ketiga contoh yang saya sebutkan tadi itu merupakan teori antrian dan teori permainan, di mana ini merupakan pengembangan dari riset operasi modern gitu. Pada ketiga model stokastik yang saya contohkan tadi itu merupakan model probabilistik peluang dari masing-masing kejadian yang benar-benar dihitung gitu. Menyusun sebuah model stokastik itu tuh kayaknya lebih sulit dari model deterministik gitu ya Mbak Eni, seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu Mbak Eni. Oke, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke Mbak Eni sama-sama. Berhubung pembahasan dari isu satu itu ya sudah ya teman-teman, mungkin kita bisa lanjut ke isu dua yang akan dijelaskan oleh Mbak Wulan. Silakan Mbak Wulan. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang isu kedua. Nah, isunya itu tentang antrian. Nah, dari pengertian antrian sendiri, itu antrian itu merupakan suatu kondisi di mana objek-objek dalam suatu area yang akan dilayani itu menghadapi keterlambatan. Nah, itu keterlambatannya itu disebabkan oleh mekanisme pelayanan. Nah, di mekanisme pelayanannya itu mengalami kesibukan, akhirnya terjadi keterlambatan. Nah, antrian timbul itu juga bisa disebabkan saat kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan itu sendiri, sehingga pengguna fasilitas yang tiba itu nggak bisa segera mendapat layanan. Nah, mungkin ya tadi itu bisa disebabkan sama kesibukan layanannya itu sendiri. Nah, pada banyak hal, untuk tambahan fasilitas pelayanan itu dapat diberikan untuk mengurangi jumlah antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Tetapi jika menambah fasilitas itu biaya yang dikenakan itu ada biaya tambahan. Nah, itu akan menimbulkan pengurangan keuntungan mungkin sampai di tingkat bawah yang dapat diterima. Nah, sebaliknya, jika sering timbulnya antrian yang panjang, itu bisa mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Ya, mungkin itu penjelasannya ya untuk antrian sendiri. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Mau izin bertanya Mbak Wulan. Ya, monggo Mas. Mau nanya nih tentang fenomena apa yang di antrian tuh pada masing-masing ulasan yang tadi Mbak Wulan jelaskan gitu. Ya, izin menjawab ya. Untuk fenomena antrian sendiri, mungkin kita bisa lihat di sekitar aja. Contohnya di rumah sakit ya.
Nah, di rumah sakit sendiri itu biasanya pakai sistem multi channel sama multi fase. Nah, itu gimana sebuah antrian sistem pelayanannya yang melayani dengan beberapa jalur antrian dan juga pelayanan. Nah, untuk sumber populasinya sendiri itu tak terhingga atau infinite karena jumlahnya itu nggak bisa dipastikan atau enggak jumlahnya itu terlalu besar. Nah, mungkin alur antriannya sendiri itu kan tadi menggunakan sistem multi channel sama multi fase. Nah, di multi channel sendiri itu biasanya ada loket pendaftaran untuk pasien baru sama pasien lama. Terus biasanya terus ada ruang pemeriksaan pasien. Terus ada loket pengambilan obat pasien, terus loket pembayaran. Nah, itu untuk yang multi channel. Untuk multi pasiennya sendiri, itu pendaftaran pasien baru sama pasien lama. Terus ada ruangan dokter untuk konsultasi tentang penyakit, kemudian mengambil obat, lalu membayar biaya pengobatan tersebut. Nah, untuk disiplin antriannya, yang biasa diterapkan di rumah sakit itu ada Perskom Persat. Nah, itu artinya di mana pelanggan yang datang pertama itu akan dilayani terlebih dahulu. Ya mungkin ada contoh lagi ya, itu bisa di SPBU atau pom bensin itu. Nah, biasanya di SPBU itu pakai sistem yang multi channel sama single fase. Nah, itu di mana antrian yang terjadi kapan aja, di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal. Nah, untuk sumber populasinya sendiri itu tak terhingga atau infinite. Ya, sama seperti tadi, karena jumlahnya itu nggak bisa dipastikan, sama mungkin jumlahnya terlalu besar. Terus untuk alur antriannya sendiri, itu kan tadi pakainya multi channel sama single fase. Nah, untuk multi channelnya sendiri itu satu jalur untuk pengisian bensin, premium, sama pertalite. Nah, itu biasanya buat motor. Terus juga ada satu jalur lagi untuk pengisian bensin, pertalite, sama pertamax itu biasanya untuk mobil. Nah, untuk di single pasnya sendiri itu satu fase pembayaran untuk pengisian bensin untuk mobil dan motor. Nah, untuk disiplin antriannya sendiri, di SPBU itu menerapkan Perskom Persat. Nah, itu artinya disiplin antrian yang digunakan di mana pelanggan yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Ya, tadi jadi sistemnya itu sama kayak di rumah sakit tadi. Terus juga ada di pencucian motor. Nah, kalau di pencucian motor itu pakai yang single channel sama multipass. Nah, itu antrian di mana menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Nah, untuk sumber populasinya sendiri di pencucian motor itu sama juga tak terhingga karena jumlahnya itu nggak bisa dipastikan juga atau enggak jumlahnya terlalu besar. Nah, untuk alur antriannya sendiri itu single channel sama multipass ya tadi. Nah, untuk yang single channel itu satu jalur untuk pelayanan motor. Nah, untuk multipassnya sendiri itu ada pencucian motor, pengeringan, sama membayar biaya pencucian tersebut. Nah, untuk disiplinnya itu sama sistemnya Perskom Persat, di mana pelanggan yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu seperti itu. Ya mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Yuda. Oke ya, terima kasih Mbak Wulan ya, kurang lebih saya paham lah terkait penjelasan dari Mbak Wulan. Mungkin sudah cukup Mbak Wulan, terima kasih. Ya sama-sama. Mungkin dari Mbak Eni mau bertanya juga. Oke, Mbak Ulan izin bertanya ya. Tadi kan udah dijelasin nih mengenai teori antrian. Nah, apa sih yang menjadi keterbatasan dari teori antrian tersebut? Terima kasih. Ya, izin menjawab ya Mas. Ya Mbak. Nah, di keterbatasannya sendiri ya, di teori antrian ini, nah dalam prosesnya itu biasanya ada keterbatasan di jumlah ruang tunggunya. Kenapa? Karena saat
jumlah pelanggan yang mengalami antrian itu jumlahnya maksimal dari kapasitas yang sudah diberikan sama layanannya. Nah, itu kan nggak ada lagi jumlah pelanggan yang diizinkan masuk ke antrian tersebut. Sampai jumlah antrian itu sudah mencapai batas maksimal itu. Nah, sebuah antrian dengan ruang tunggu yang terbatas itu bisa dikatakan sebagai balking di mana pelanggan itu dipaksa untuk menolak jika hendak masuk ke sistem antrian tersebut dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai batas maksimal. Jadi biasanya keterbatasannya itu ada di jumlah ruang tunggunya, seperti itu Mbak Eni. Ya mungkin menjawab pertanyaannya. Oke, sudah menjawab Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya mungkin itu penjelasan di isu kedua, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih. Oke, kita membahas isu yang ketiga yaitu mengenai game teori. Nah, untuk pengertian dari game teori sendiri yaitu suatu studi mengenai model matematika yang menggambarkan adanya interaksi antara kedua pemain, di mana di dalamnya itu terdapat strategi-strategi pemain. Nah, saat ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan game teori. Nah, tujuannya itu untuk merencanakan dan mengembangkan strategi perusahaan agar memenangkan persaingan di dunia kerja. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai game teori. Soalnya game teori itu sudah dijelaskan secara singkat. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya Mbak Eni. Silakan Mas Yuda. Nah, tadi kan udah dijelaskan lah secara singkat terkait apa itu game teori. Mungkin saya mau bertanya contoh-contoh contoh-contoh Mbak Eni terkait apa-apa sih contoh dari game teori tersebut. Itu. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Jadi game teori itu banyak diaplikasikan di kehidupan nyata. Contohnya itu pada kompetisi antara Gojek dan Grab seperti itu. Kan Gojek dan Grab itu merupakan dua transportasi online yang sekarang ini sering digunakan oleh masyarakat. Nah, dua transportasi online itu bersaing untuk mendapatkan konsumen dengan masing-masing strategi perusahaannya. Dalam hal ini banyak strategi yang digunakan. Contohnya pada Gojek itu membuat strategi optimalnya yaitu strategi aman dan pembayarannya menggunakan non tunai. Sedangkan pada Grab itu sebagai pesanannya menggunakan strategi campuran yaitu strategi aman dan pembayaran non tunai juga. Dalam hal ini nanti bisa diketahui permainan itu dimenangkan oleh Gojek ataupun Grab dan dengan masing-masing strateginya tadi. Nah, kemudian yang kedua itu ada persaingan antara minimarket Indomaret dengan Alfamart. Nah, banyaknya minimarket itu mengakibatkan persaingan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, manajemen minimarket harus menentukan strategi apa sih yang tepat untuk menarik pelanggan dan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, dalam hal ini menggunakan teori fuzi yang digunakan untuk mewakili penilaian responden yang bersifat subjektif seperti itu. Nah, teori permainan ini difokuskan pada analisis keputusan yang bertujuan untuk memenangkan persaingan. Hal ini menghasilkan jika persaingan dimenangkan berdasarkan strategi lokasi yang sangat strategis seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, contoh ketiga itu ada strategi pemasaran KFC dan Ricis. Nah, seperti yang kita ketahui kan, masyarakat sekarang ini menyukai makanan cepat saji atau makanan-makanan yang mudah. Nah, seperti KFC sama Ricis itu. Nah, setiap restoran cepat saji itu kan pasti memiliki keunggulan yang dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran seperti harga, lokasi, promo, dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini menggunakan game teori yaitu metode simplex dan algoritma. Nah, dengan bantuan software MATLAB. Dalam hal ini strategi harga, lokasi, dan variasi produknya itu memiliki peluang yang tinggi dalam memaksimalkan keuntungan yang harus didapatkan oleh restoran makanan cepat saji tersebut.
seperti itu, Mas Yuda, apakah ada feedback? Oke, oke. Terima kasih Mbak Eni, tadi penjelasannya sangat jelas ya. Mungkin sudah itu aja cukup. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya apabila Mbak Bulan mau bertanya, dipersilakan. Ya, saya mau bertanya, Mbak. Terkait dari pengertian game teori sendiri tadi ya. Nah, ada nggak sih keterbatasan di game teori sendiri itu? Makasih. Oke, izin menjawab ya Mbak Bulan. Jadi game teori itu pastinya ada memiliki kelemahan lah atau keterbatasan-keterbatasan. Nah, itu salah satunya itu game teori dapat diaplikasikan ke duopolis, namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari 2 perusahaan. Nah, yang kedua itu teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa duopolis selalu melaksanakan kebijakan bermain aman, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kenyataannya, duopolis itu sering mengambil resiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungannya. Nah, yang terakhir itu game oligopoli ternyata bukan sebuah game penjumlahan tetap, sehingga diasumsikan sebagai game teori. Mungkin seperti itu, Mbak Ulan. Apakah ada feedback dari Mbak Bulan? Nggak ada, Mbak. Makasih buat penjelasannya. Oke, kemudian ini diskusinya sudah selesai ya. Saya serahkan ke Mas Yuda. Oke, terima kasih untuk Mbak Wulan dan Mbak Eni yang telah menjelaskan tentang isu 2 dan isu 3. Mungkin berhubung kita ketiga isu yang kita bahas sudah selesai, mungkin untuk diskusi penelitian operasional kali ini mungkin kita bisa akhiri ya untuk malam ini ya. Mungkin saya yang selaku membuka mungkin akan mengakhiri diskusi ini. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman, dan terima kasih untuk ilmunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.